Gini, saya sampaikan bahwa peristiwa Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 itu memang benar adanya, dan saya mengatakan IP saya 3,78 itu benar adanya. Tetapi itu maksudnya bukan untuk banding-bandingkan prestasi. Jadi pada waktu itu penjelasan Buya Syafi'i, pemimpin itu tidak harus orang pandai-pandai banget gitu, tidak harus profesor doktor gitu. Tapi ada profesor dan doktor bisa jadi pemimpin, seperti Pak Mahfud. Ada bukan profesor doktor seperti Pak Jokowi. IP-nya juga tidak harus tinggi. Pak Mahfud IP-nya berapa katanya? Saya 378 Pak, seingat saya. Gitu S2-nya. Karena kalau S3 kan tidak pakai IP. Saya by research, proposal, diuji, terus suruh penelitian, lalu laporan lagi. Itu tidak pakai IP mata kuliah seperti sekarang di tahun itu. Tapi saya 378 S2-nya. Kalau Pak Jokowi berapa gitu? Pak Jokowi bilang saya hanya di bawah 2 kata Pak Jokowi. IP sebenarnya untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak harus ber-IP tinggi, gitu loh cerita pada waktu itu. Oleh sebab itu pada waktu itu bukan kontestasi adu prestasi, memang pada waktu itu bicara syarat seorang pemimpin. Nah itu terjadi Mas. Nah dan itu disebut di dalam buku Roy Suryo, tidak apa-apa, benar memang peristiwa itu terjadi. Cuma konteksnya bukan persaingan prestasi, bukan pamer prestasi, indeks prestasi, waktu itu adalah syarat kepemimpinan. Nah saya sendiri melihatnya kalau kita rasional ya, sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Baris Krim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu kalau saya sih, saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak apa namanya ya, udah muncul istilah-istilah yang tidak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong.